Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mirawati dengan NIM 12140324187 dari kelas 5 PRA jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertama sampai materi ke-7 tentang komunikasi lintas budaya. Mungkin langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam pembahasan materi pertemuan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar komunikasi antar budaya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam konsep dasar komunikasi antar budaya, itu berarti ada perpaduan antara komunikasi dan budaya, yang dimana komunikasi ini merupakan proses dinamis yang melibatkan suatu aktivitas simbiolis, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol dan proses pertukaran makna antar sesama manusia. Nah, makna di sini kita artikan sebagai pesan yang dimaksudkan oleh pengirim yang pastinya diharapkan penerima itu bisa mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kebudayaan, kebudayaan ini merupakan suatu kompleksitas, yaitu meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, kesanggupan, serta kebiasaan-kebiasaan yang kita pelajari atau bahkan yang diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa sih komunikasi antar budaya? Jadi teman-teman, sebenarnya komunikasi dan kebudayaan ini merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Nah, jadi kita dapat artikan bahwa komunikasi antar budaya ini merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi antara orang-orang yang berbeda latar belakangnya dan tentu berbeda pula kebudayaannya, sehingga bisa mempengaruhi perilaku komunikasi yang terjadi. Kenapa? Karena gaya komunikasi di setiap latar belakang yang berbeda-beda itu tentu menggunakan gaya yang berbeda. Nah, lalu apa saja konsep dasar yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya? Jadi teman-teman, yang pertama ada etnik. Etnik ini merupakan suatu kelompok atau suku bangsa yang menyatu karena adanya faktor kesamaan, seperti samanya agama, asal-usul, ras, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ras. Ras ini adalah sekelompok yang dapat kita bedakan melalui ciri tampilan fisik dan biologis yang tentunya bisa kita amati, mulai dari warna kulit dan sebagainya. Yang ketiga ada rasisme, yaitu termasuk dalam konsep dasar, kemudian prasangka. Nah, biasanya prasangka ini hadir teman-teman ketika proses komunikasi antar budaya itu berlangsung. Karena merasa berbeda latar belakang kan otomatis kita menduga gitu, hal-hal yang mungkin seringkali bahkan bakalan terjadi. Nah, kita lanjut, ada jenis tiga komunikasi yang termasuk ke dalam konsep dasar komunikasi antar budaya. Yang pertama itu adalah komunikasi intrabudaya. Jadi komunikasi ini terjadi karena berbudaya yang sama atau dari latar belakang yang sama. Yang kedua itu komunikasi antaras atau biasa kita sebut dengan antar etnik, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota yang berbeda etnik atau ras. Dan yang terakhir itu komunikasi internasional, yaitu komunikasi antar bangsa dan antar lembaga yang berbeda negara. Jadi komunikasi internasional ini termasuk ke dalam konsep komunikasi antar budaya karena proses ini terjadi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian selain ada konsep dasar, ada juga yang namanya konteks yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya, yaitu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah multikulturalisme. Nah, yang dimana ini merupakan pandangan kita tentang keanekaragaman kebudayaan, tentang adanya perbedaan, dan hal ini biasanya teman-teman diakui serta diagung-agungkan. Nah, berkaitan dengan menyangkut nilai-nilai sosial dan sistem sosial budaya. Lalu yang kedua itu ada keragaman budaya, yang ini merupakan ciri khas berupa keunikan. Karena budaya kita kan memang banyak ya teman-teman, jadi ini merupakan warisan dari nenek moyang kita dan karya dari manusia dalam kehidupan masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Baik, kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu membahas mengenai apa saja alasan kita mempelajari komunikasi antar budaya. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman alasan kenapa kita harus mempelajari bahkan mengimplementasikan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita itu bisa dapat membuka diri dan memperluas pergaulan, kemudian kita dapat mendorong perdamaian dan meredam konflik. Selain itu, dengan mempelajari komunikasi antar budaya, kita bisa diharapkan mampu menghadapi berbagai keberagaman yang ada, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Nah, mempelajari komunikasi antar budaya itu juga ditujukan untuk kita bisa meminimalisir konflik atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Kemudian, untuk materi yang ketiga itu berkaitan dengan nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya.
Perlu teman-teman ketahui bahwa budaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu budaya material dan non-material. Nah, apa sih budaya material? Teman-teman, budaya material ini berwujud dan nyata dan berupa tangible atau aset. Jadi kebudayaan material ini merupakan kebudayaan yang bersifat konkret dan tentunya dapat kita rasakan melalui fisiknya. Nah, contohnya itu ada patung, kain tenun, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan sebagainya. Nah, budaya non material ini teman-teman kebalikan dari budaya material. Jadi dia tuh lebih intangible, tidak berwujud, namun bisa kita rasakan, kita nikmati bersamaan dengan kebudayaan material. Nah, sedangkan kebudayaan non material ini merupakan budaya yang bersifat abstrak dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, apa saja sih contohnya teman-teman seperti lagu, gerak tarian, upacara adat, dan sebagainya. Selain itu teman-teman, budaya non material ini itu dapat digunakan sebagai rujukan perilaku kelompok masyarakat dalam bentuk gagasan atau ide-ide yang kita jalankan berdasarkan tradisi, yang dimana hal ini disebut sebagai nilai dan norma di dalam kebudayaan. Nah, kita masuk membahas yang pertama yaitu nilai. Nilai ini teman-teman sebenarnya merupakan sebuah unsur penting dalam kebudayaan. Kenapa? Karena nilai ini diposisikan sebagai sesuatu yang bisa membimbing manusia untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, di dalam budaya ini juga ini merupakan nilai merupakan sesuatu yang abstrak berdasarkan tujuan masing-masing kebudayaan. Bisa melalui bahasa, simbol, pesan verbal maupun nonverbal. Jadi, nilai ini teman-teman membentuk sikap kita tentang apakah sesuatu yang kita lakukan itu bermoral atau tidak bermoral, baik atau buruk, benar atau salah, bahkan indah maupun buruk. Nah, sedangkan norma ini merupakan aturan yang mengatur tentang hukuman atau ganjaran dalam berbagai bentuk sesuai dengan latar belakang tradisi budaya masing-masing. Baik mulai dari kebiasaan, cara kita berbicara, tata kelakuan kita, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwa antara nilai dan norma itu merupakan sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Karena kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai itu hanya mencakupi penilaian tentang baik buruknya objek, peristiwa, tindakan maupun kondisi, sementara norma itu lebih merupakan standar perilaku kita sebagai seorang manusia. Jadi norma ini merupakan aturan yang selalu mengatur tentang standar perilaku manusia dimanapun dan kapanpun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa norma ini adalah nilai-nilai budaya yang menjadi standar masing-masing kelompok itu sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Untuk pertemuan keempat, kita membahas pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang pesannya kita sampaikan dalam bentuk lisan, kata demi kata maupun tulisan. Seperti bagaimana cara penggunaan kata-kata atau biasa kita sebut dengan tata bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi antar budaya, pesan verbal bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada verbal vokal, verbal visual, dan verbal vokal visual. Jadi teman-teman, kata-kata yang diucapkan secara lisan itu disebut sebagai verbal vokal. Kenapa? Karena kata-kata verbal itu diungkapkan dengan suara atau biasa kita sebut sebagai vokal. Nah, untuk verbal visual ini merupakan pengucapan kata-kata yang harus kita selingi dengan visualisasi agar dapat dilihat atau didengar oleh telinga. Kenapa? Karena visualisasi memang terkait dengan pandangan atau penglihatan kita dalam berkomunikasi. Kemudian untuk verbal vokal visual, yang dimana ini merupakan pengungkapan suatu kata atau rangkaian kata-kata dengan bantuan vokal atau suara, serta harus kita tunjang dengan penggabungan kata-kata yang tentunya akan menjadi ciri khas dari suatu kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut pada pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang pesanan verbal. Kalau komunikasi nonverbal ini teman-teman merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata di dalam kita melakukan proses komunikasi, yang dimana ini dilakukan demi terjadinya pertukaran makna, yang dimana pesan nonverbal ini disampaikan secara sadar untuk kita menerima feedback atau umpan balik dengan tujuan masing-masing atau tujuan tertentu dalam proses komunikasi yang terjadi.
Nah, pesan nonverbal ini merupakan proses transmisi pesan dari pengirim kepada penerima itu tanpa menggunakan kata-kata, simbol, bahkan huruf. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-pola peradaban, gerakan ekspresif, adanya perbedaan budaya dan tindakan nonverbal yang tentunya tidak berkaitan dengan kata-kata. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya yaitu merupakan bagaimana cara kita berkomunikasi melalui pernyataan wajah, nada suara, isyarat, dan kontak mata sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Bisa dikatakan bahwa ketika proses komunikasi yang terjadi dan kita untuk memahami orang lain, sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu kemampuan komunikasi nonverbal agar proses komunikasi yang kita lakukan itu menjadi lebih efektif. Nah, untuk di dalam komunikasi nonverbal ada tiga unsur penting, yaitu ada kinesik, proksimik, dan paralinguistik. Yang dimana kinesik ini teman-teman merupakan gerakan yang kita lakukan saat proses komunikasi terjadi, seperti gerakan mata, kemudian ekspresi wajah, isyarat tubuh, bahkan sikap tubuh kita di saat sedang berkomunikasi. Sedangkan proksimik ini merupakan jarak sesuai dengan cara kita berinteraksi masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ada jarak intim, jarak personal, jarak sosial, jarak publik, jarak waktu, bahkan jarak ruang. Nah, dan terakhir ada paralinguistik, ini merupakan bagaimana vokal, nada, bahkan intonasi kita di saat kita menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Untuk pertemuan yang ke-6, kita membahas bahasa dan budaya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ketika kita berbicara mengenai bahasa, sebenarnya bahasa ini merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang demi menghasilkan arti dan makna dalam sebuah percakapan yang terjadi. Nah, selain itu, bahasa ini sangat banyak memiliki variasi, terutama dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama itu variasi bahasanya ada aksen. Aksen ini disebut sebagai variasi dalam kita melafalkan sesuatu yang terjadi ketika antara dua orang itu menggunakan bahasa yang sama atau berasal dari latar belakang yang sama. Kemudian variasi bahasa selanjutnya ada dialek, yaitu pelafalan yang menandai sebuah aksen. Namun teman-teman perlu kita garis bawahi bahwa dialek ini berbeda dengan aksen. Jadi dapat kita bedakan dalam kosakatanya, tata bahasanya, bahkan tanda bacanya. Ada juga variasi bahasa yang bernama argot, yang dimana argot ini merupakan kosakata khusus yang asing bagi suatu kelompok. Nah, selain itu teman-teman ada juga slang, yang dimana slang ini termasuk ke dalam variasi bahasa istilah yang kita ciptakan dan kita gunakan dalam situasi yang sangat tidak formal, yang dimana slang ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita mengenali identitas sosial atau linguistik. Nah, untuk variasi bahasa yang terakhir itu ada branding atau penggunaan simbol. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah branding, karena biasanya branding ini banyak sekali kita gunakan seperti penggunaan nama brand, perusahaan, logo dengan tujuan untuk mengidentifikasi gambaran yang bisa dikenal oleh semua orang. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di dalam komunikasi antar budaya, bahasa ini juga memiliki peranan sosial, yaitu yang pertama bahasa ditentukan sebagai alat pertukaran informasi. Jadi memang di dalam komunikasi bahasa sangat berperan penting ya teman-teman, karena memang secara tidak langsung dengan bahasa, melalui bahasa kita bisa menyatakan pemikiran kita, bertukar pandangan terhadap orang lain. Nah, yang kedua, bahasa sebagai identitas. Nah, jadi selain bahasa ini menjadi alat pertukar informasi, bahasa juga sebagai cerminan identitas individu bahkan kelompok dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang dimana penggunaan identitas ini sebagai bahasa juga berperan untuk kita mengatur bagaimana kita di dalam kelompok sesuai dengan faktor usia, jenis kelamin, bahkan level sosial dan ekonomi. Karena biasanya ketika kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan gaya umur kita. Nah, yang terakhir, bahasa dan persatuan. Bahasa ini sangat luar biasa ya teman-teman di dalam proses komunikasi. Jadi bahasa ini bisa membangun serta menjalin persatuan
antara individu bahkan kelompok. Nah, bahasa ini bahkan bisa kita katakan sebagai alat penghubung antar budaya dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan untuk pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketujuh, kita itu membahas mengenai identitas budaya. Saya yakin teman-teman semuanya di sini itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya identitas, karena ketika kita berbicara mengenai identitas budaya, sebenarnya identitas budaya ini teman-teman merupakan karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan. Sehingga dengan identitas inilah membuat kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun sebenarnya kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perlu diketahui juga bahwa karakteristik inilah juga sebagai penunjuk atau alasan untuk kita bisa mengenal satu sama lain dan bahkan membantu kita memudahkan berkomunikasi dengan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, identitas ini teman-teman juga merupakan hal yang dinamis atau berubah-ubah dan bahkan beragam. Nah, identitas sebenarnya dalam budaya menjadi poin penting. Kenapa? Karena sangat besar perannya di dalam budaya. Melalui identitas, kita itu bisa dapat menemukan kesamaan dalam bentuk warisan maupun dalam bentuk identitas pengakuan. Kemudian, di samping itu, identitas budaya juga berperan penting dalam komunikasi antar budaya, karena semakin sama latar belakang seseorang, maka semakin efektif komunikasi yang akan terjadi. Samping identitas menjadi hal yang penting di dalam komunikasi antar budaya, identitas ini juga memiliki sisi gelap teman-teman, yaitu sisi gelap yang pertama adalah stereotip. Bagaimana keyakinan kita yang berlebihan terhadap etnis atau kelompok tertentu. Dan hal ini tidak boleh ya teman-teman. Boleh kita mengetahui identitas kelompok tertentu, tapi kita tidak boleh menaruh keyakinan yang berlebihan terhadap etnis tersebut. Yang kedua adalah prasangka, yaitu perasaan negatif yang dalam terhadap kelompok tertentu. Nah, ketika kita sudah mengetahui identitas kelompok lain, itu mungkin bisa menimbulkan prasangka karena kita belum sepenuhnya tahu. Nah, yang ketiga ada rasisme. Ini merupakan tindakan kita yang membedakan seseorang atau ketidaksetaraan terhadap seseorang atas perbedaan kulit, misalnya ras, suku, dan asal-usulnya. Sehingga kita itu bisa membuat adanya perbatasan atau kita bisa melanggar hak dan kebebasan orang lain. Yang kemudian itu membuat kita muncul perasaan dan pemikiran bahwa ras kita itu lebih unggul daripada ras orang lain. Dan hal ini sangat tidak dibolehkan ya teman-teman, karena setiap budaya itu memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Nah, yang terakhir adalah sisi gelap dari identitas budaya, itu etnosentrisme. Ini merupakan persoalan komunikasi yang kita hadapi oleh hampir semua budaya dan menjadi kendala utama bagi tercapainya pemahaman antar budaya. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai review materi pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh seputar komunikasi lintas budaya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata, saya mohon maaf. Saya Mirawati, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.